Di balik senyum Naya, pernahkah kalian melihat seseorang yang terlihat baik-baik saja, tersenyum, berjalan seperti biasa, tapi sebenarnya sedang menyimpan luka yang terlalu berat untuk usianya? Malam ini, aku akan menceritakan kisah nyata yang menyayat hati. Kisah seorang gadis cantik berusia 13 tahun yang seharusnya masih menikmati masa kecilnya, tapi malah harus menghadapi kenyataan yang tidak pantas dialami siapapun. Namanya Naya. Naya adalah gadis kecil dengan wajah manis dan mata yang jernih. Di sekolah, ia dikenal pintar dan sopan. Banyak yang bilang Naya punya masa depan cerah, tapi tidak banyak yang tahu bahwa hidup Naya berubah total sejak 2 tahun lalu. Kedua orang tuanya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Sejak saat itu, dunia Naya seakan runtuh. Rumah yang dulu penuh tawa berubah menjadi tempat yang hanya menyisakan kenangan. Dan di usia 11 tahun, Naya harus menerima kenyataan pahit. Ia menjadi yatim piatu. Karena tidak punya tempat lain, Naya akhirnya tinggal bersama pamannya, satu-satunya keluarga yang bersedia menerimanya. Di awal, Naya sempat merasa lega. Ia pikir setidaknya ia masih punya keluarga. Setidaknya ia tidak sendirian. Tapi ternyata rumah itu bukan tempat yang benar-benar aman. Hari demi hari, Naya mulai merasakan sesuatu yang salah. Ada perlakuan yang membuatnya takut, membuatnya tidak nyaman, dan membuatnya merasa ingin menghilang. Namun Naya hanya diam, karena satu hal, ia bingung harus pergi kemana jika ia tidak tinggal di sana. Setiap malam, Naya menatap langit-langit kamar kecilnya. Ia memeluk lututnya, menahan tangis, karena ia takut jika bersuara, semuanya akan menjadi lebih buruk. Dalam pikirannya, hanya ada satu pertanyaan. Kalau aku cerita, aku harus tinggal di mana? Ia takut jika pamannya marah. Ia takut tidak ada yang percaya. Ia takut dianggap pembuat masalah. Dan yang paling menakutkan, ia takut kehilangan tempat tinggal satu-satunya. Jadi, Naya memilih memendam semuanya sendirian. Padahal, di usia 13 tahun, seorang anak seharusnya memikirkan sekolah, teman, dan cita-cita, bukan ketakutan. Hari-hari di sekolah, Naya mulai berubah. Ia jadi lebih pendiam, lebih sering melamun, dan tak jarang ia terlihat seperti menahan tangis. Teman-temannya mengira Naya hanya sedang sedih karena kehilangan orang tua. Tapi sebenarnya, ada luka lain yang jauh lebih besar. Gurunya mulai curiga, karena Naya yang dulu ceria, sekarang seperti kehilangan cahaya dalam hidupnya. Suatu hari, wali kelasnya memanggil Naya ke ruang guru. Bukan untuk dimarahi, bukan untuk dihukum, tapi hanya untuk bertanya. Dengan suara pelan, gurunya berkata, "Naya, kamu baik-baik saja?" Naya terdiam. Ia menunduk, tangannya gemetar. Dan saat gurunya mengulang pertanyaan itu sekali lagi, air mata Naya jatuh. Untuk pertama kalinya, Naya menangis di hadapan seseorang. Bukan tangis biasa, itu adalah tangis anak kecil yang terlalu lama menahan sakit. Naya mulai bercerita, terbata-bata, seolah takut setiap kata yang keluar bisa menghancurkan hidupnya. Ia tidak berani menatap mata gurunya. Ia hanya berkata dengan suara lirih, "Bu, saya takut pulang." Kalimat itu cukup untuk membuat ruangan menjadi sunyi. Gurunya menahan napas, karena ia tahu tidak ada anak yang takut pulang kalau rumahnya benar-benar rumah. Gurunya tidak menyalahkan Naya, tidak menghakimi. Gurunya hanya menggenggam tangan Naya dan berkata, "Kamu tidak sendirian, kamu tidak salah." Saat itu, Naya seperti baru sadar bahwa mungkin di dunia ini masih ada orang baik, masih ada tempat yang aman. Proses setelah itu tidak mudah. Naya harus menghadapi banyak hal. Ia harus didampingi. Ia harus melewati masa-masa berat. Tapi setidaknya, ia tidak lagi sendirian. Ia mulai mendapat perlindungan, ia mulai merasakan keamanan,
dan ia mulai belajar bahwa hidupnya masih berharga. Hari-hari berlalu, Naya memang tidak langsung sembuh. Lukanya tidak hilang begitu saja. Tapi perlahan, Naya mulai kembali belajar tersenyum. Bukan karena ia sudah melupakan semuanya, tapi karena ia akhirnya mengerti bahwa ia pantas diselamatkan dan bahwa keberanian kecil untuk berbicara bisa menyelamatkan hidup seseorang. Teman-teman, jika kalian atau orang di sekitar kalian mengalami hal yang membuat kalian takut, membuat kalian tidak aman, jangan memendamnya sendirian. Berceritalah pada orang dewasa yang dipercaya, guru, keluarga lain, tetangga baik, atau pihak yang bisa membantu. Karena tidak ada seorang anak pun yang pantas hidup dalam ketakutan. Dan ingat, korban tidak pernah salah. Jika kalian merasa cerita ini penting, silakan bagikan agar lebih banyak orang sadar bahwa di sekitar kita mungkin ada Naya lainnya yang sedang diam-diam meminta pertolongan. Terima kasih sudah menonton. Jaga diri kalian baik-baik dan sampai jumpa di cerita berikutnya di Cerita Kami.